Tapi itu adalah sosok perempuan yang berambut panjang yang sedang melayang turun dari lantai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini horor misteri akan bercerita tentang pengalaman nyata yang dialami oleh seorang pekerja wanita di bioskop di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen di bawah ya guys. Yang punya pengalaman juga boleh share-share di bawah. Yuk langsung aja ke ceritanya. Setelah berganti pakaian, aku berniat untuk langsung pulang. Aku baru bekerja selama 2 bulan. Entah disengaja atau tidak, lebih sering ditugaskan untuk shift sore. Tentu saja pulangnya akan malam seperti kali ini. Lift udah dimatiin loh, Fa. Lo mesti lewat tangga dalam. Yah, aku sendirian. Mbak Sus gak mau turun bareng? Belum bisa, masih ada yang harus dikerjain deh. Itu percakapanku dengan Mbak Susi, staf admin di tempat aku bekerja. Bioskop ada di lantai 6. Maka itu aku harus menuruni tangga eskalator yang sudah dalam keadaan mati juga. Lantai demi lantai, untuk sampai ke lantai dasar, karena lift yang biasanya digunakan ternyata udah mati juga. Nggak tahu kenapa. Gedung plaza ini berbentuk lingkar walaupun nggak bundar. Di tengahnya ada ruang kosong dari atas sampai bawah. Jadi untuk menaiki atau menuruni eskalator harus memutar mengelilingi sebagian lantai untuk menuju eskalator berikutnya. Aku dasarnya penakut, sedikit merasa aman kalau sudah melihat ada petugas security. Seperti aku bilang tadi, gedung ini memiliki ruang kosong di tengahnya. Dengan begitu, aku dapat melihat langsung pemandangan lantai per lantai, dari atas sampai ke bawah. Makanya, aku dapat melihat security atau orang lain yang sedang berjalan di lantai berbeda dengan lantai yang sedang aku susuri. Begitu juga malam ini, aku tentu saja bisa melihat pemandangan yang sudah aku ceritakan tadi. Walaupun sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati, tapi tidak gelap total. Tapi kali ini ada yang sedikit mengganggu, karena malam ini aku nggak lihat pergerakan orang lain selain aku. Biasanya yang paling sering aku lihat adalah petugas security atau karyawan lain juga yang pulang malam. Kali ini beda. Malam ini terasa sepi sekali. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Masih di lantai 5, tapi sepertinya aku sudah merasa gak nyaman. Gimana ya, akhirnya aku mempercepat langkah supaya lekas sampai di bawah. Eskalator mati, AC juga mati. Hal ini tentu saja menambah semua jadi gak nyaman. Tapi kecemasanku berkurang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Akhirnya ada orang juga, pikirku dalam hati. Aku mencoba mencari tahu dari mana sumber suara itu. Sambil terus berjalan, aku pandangi setiap lantai dari yang atas sampai yang bawah. Tapi kok gak kelihatan ya orang yang mempunyai langkah tersebut. Karena sama sekali gak kelihatan ada orang. Ya sudahlah. Terdengar sih dari lantai bawah. Mungkin orang itu juga menuju pintu keluar sama seperti aku. Benar. Ketika sedang memperhatikan selasar lantai 2, sekilas aku melihat ada orang yang sedang berjalan. Melangkah menuju eskalator, tapi jalannya lambat, perlahan. Dari penampilannya dapat dipastikan kalau itu bukan security, karena bentuknya sosok perempuan. Terlihat dari gerai rambut panjangnya. Aku juga yakin kalau itu karyawati yang pulang malam sama seperti aku. Aku yang terus bergerak berjalan, akhirnya pandangan jadi terhalang untuk melihat terus perempuan itu. Sampai akhirnya benar-benar gak bisa melihatnya lagi. Tapi walaupun begitu, suara langkah kakinya masih kedengaran. Tapi beberapa detik kemudian, suara langkah itu juga menghilang. Kemana tuh orang ya, pikirku saat itu. Sambil menghentikan langkah mencari jawaban. Sama sekali gak kelihatan ada orang. Aku sangat cemas, seketika sepi melanda. Lagi-lagi aku kembali meneruskan langkah, menyusuri selasar lantai 4. Lalu turun ke lantai 3. Langkah buru-buru aku lakukan karena kosong, membuat aku cemas. Aku semakin ketakutan ketika merasa kalau di dalam gedung besar ini sepertinya gak ada orang lagi selain aku. Kosong. Walau sepertinya sih gak mungkin, tapi aku merasa seperti itu. Singkatnya, aku sampai juga di tangga yang menuju lantai dasar. Tapi pada saat inilah ada sesuatu yang menarik perhatianku. Ketika sedang melangkah menuruni tangga, aku mendengar kembali suara langkah. Sama seperti yang tadi. Bedanya kali ini terdengar dari arah atas. Aku nggak tahu dari lantai berapa. Masih berada di tengah-tengah eskalator,
Aku menghentikan langkah, melihat pandangan ke atas, menyapu setiap sisi gedung yang masih dapat terlihat. Iya, dalam gelap aku masih bisa lihat sesuatu. Ada seorang perempuan yang sedang berdiam diri di depan salah satu toko di lantai 3. Nggak menghadap aku, tapi dia berdiri menghadap sisi gedung yang berseberangan dengannya. Itu siapa ya? Pertanyaan muncul dalam kepalaku. Tapi melihat seperti itu, aku merinding, ketakutan. Sontak aku melanjutkan langkah menuju tangga eskalator setelah berlari. Pintu keluar ada di sebelah kanan, sedangkan posisi perempuan itu di sebelah kiri. Tentu saja aku bergegas berlari kecil ke arah kanan. Nah, ketika sedang hendak menjauhi eskalator, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara tawa perempuan. Tawa tertahan tapi sangat jelas. Sumber suara berada di belakang. Aku sangat takut, sudah dalam level tertinggi, tapi entah kenapa aku malah berhenti berjalan lalu menoleh ke belakang ke arah sumber suara. Kemudian terdapat pemandangan yang membuat aku tercekat ketakutan. Seperti terhipnotis, gak bisa mengalihkan pandangan. Awalnya aku melihat seperti ada tirai putih yang melayang jatuh dari lantai atas. Tapi ternyata bukan. Setelah aku perhatikan lagi, ternyata bukan tirai terbang melayang. Tapi itu adalah sosok perempuan yang berambut panjang yang sedang melayang turun dari lantai 3. Baju putih lusuh panjangnya tergerai melambai seperti tiup angin. Pakaian inilah yang kulihat sebelumnya seperti tirai. Beberapa detik lamanya aku terdiam memperhatikan, seperti terhipnotis. Tapi akhirnya aku tersadar ketika melihat sosok seperti kuntilanak itu akhirnya mendarat di lantai 1, lalu berdiri menghadap aku. Aku langsung membalikkan badan kemudian berlari menuju pintu keluar. Tangisku nggak tertahan lagi ketika akhirnya sudah benar-benar sampai pintu keluar. Di situ ada 2 security yang sedang berjaga. Aku, Eva, pernah bekerja pada satu bioskop yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat itu pada rentang waktu 2010 sampai 2013. Sebenarnya sebelum aku bekerja sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja ini berada. Memang gedung perbelanjaan ini termasuk salah satu gedung Jakarta yang umurnya bisa dibilang sudah tua. Yaitu tadi aku sudah banyak mendengar banyak cerita seram sebelumnya. Setelah aku mulai bekerja pun aku juga banyak mendengar cerita-cerita aneh menjurus seram dari rekan kerja yang sudah lebih dulu bekerja di sini. Aku yang sangat penakut kadang berusaha sebisa mungkin gak mendengarkan cerita-cerita seram itu. Tapi ya tetap saja sering penasaran, lalu mendengar semuanya. Bulan-bulan pertama aku hanya mendengar ceritanya saja. Sama sekali belum merasakan hal-hal yang janggal. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku mulai mengalami sendiri kejadian seramnya. Pengalaman pertama adalah kisah yang aku ceritakan tadi di awal, ketika melihat sosok kuntilanak terbang dari lantai 3 turun ke lantai dasar. Setelah peristiwa itu, aku gak mau lagi pulang kerja malam hari sendirian. Harus ada yang menemani. Aku takut, tapi walaupun sudah selalu ada teman, ternyata kejadian seram masih ada. Dan aku mengalaminya sendiri. Begini kisahnya. Suatu malam di akhir tahun 2012, aku yang penakut ini sudah beberapa kali mengalami kejadian seram. Berjanji untuk gak akan pernah lagi jalan sendirian dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya, apapun yang terjadi, aku gak mau sendirian. Kalau memang terpaksa karena gak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu security gedung meminta tolong mengantar turun. Untungnya, setiap dibutuhkan rekan-rekan security selalu ada saja yang bersedia mengantarkan. Sudah kira-kira 2 tahun lebih aku bekerja di sini. Kurang lebih sudah sangat hafal dengan setiap sudutnya, orang-orangnya, spot seramnya, dan lain-lain. Makanya dari itu aku sudah terbiasa dengan segala macam situasinya. Tapi ini nggak begitu. Semakin lama aku malah semakin parno, semakin ketakutan. Banyak alasan bisa seperti itu. Salah satunya adalah semakin banyak aku mendengar cerita seram yang dialami pekerja di sini, ataupun juga pengunjungnya. Belum lagi banyak peristiwa aneh menjurus seram yang aku alami sendiri. Pokoknya aku semakin takut, semakin parno. Mungkin penggalan kisah yang aku ceritakan ini adalah peristiwa terseram yang pernah aku alami. Waktu itu hari Kamis, aku mendapat giliran masuk siang. Dengan begitu, aku akan pulang malam nantinya. Sebenarnya malam itu aku juga sudah berencana untuk langsung pulang setelah tugas selesai. Tapi ternyata nggak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi, mulai sering diminta untuk membantu kegiatan administrasi. Malam itu akhirnya aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulan yang nggak menyenangkan. Mbak Sari, staf admin sesungguhnya harus pulang lebih cepat karena anaknya sakit.
Sekitar jam 11 dia sudah meninggalkan kantor, meninggalkan aku yang jadi pantang-panting menyelesaikan semuanya. Kemudian satu persatu rekan kerja pulang meninggalkan, hingga harinya tinggal menyisakan aku, seorang security bioskop Pak Tono, dan seorang Alfie Boy namanya Agus. Singkat kata, sekitar jam 12 lewat aku baru bisa pulang. Pak, nanti kita turun bareng ya, aku nggak berani sendirian. Aku bilang begitu ke Pak Tono. Hah, kayak orang baru aja, masih takut aja sih mbaknya, jawabnya sambil tertawa. Tapi nanti ya mbak, sekalian nunggu Agus beberes sebentar lagi, lanjutnya. Oke pak, saya nunggu di depan ya, jawabku yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan lagi hari ini lift yang ada di dalam bioskop rusak, nggak bisa digunakan. Lift yang biasanya sangat membantu kami dan pengunjung kalau harus pulang malam karena langsung turun menuju basement tempat parkir. Ya sudah, karena lift rusak, kami akan berjalan menuju lewat tangga eskalator sampai bawah. Memang harus seperti itu, nggak ada jalan lain. Sementara Pak Tono dan Agus menyelesaikan tugasnya, aku duduk menunggu di kursi depan pintu masuk. Sambil melihat-lihat layar BlackBerry kesayangan, aku duduk dalam gelap karena sebagai lampu sudah dimatikan. Kursi tempat aku duduk ini persis menempel di teras kaca. Dari sini aku bisa melihat ke sebagian besar isi gedung ini yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong. Sesekali aku melempar pandangan menyisir setiap sudut yang masih terjangkau penglihatan. Sejenak pikiranku melayang mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri ataupun cerita-cerita seram yang banyak beredar. Tiba-tiba aku merinding, kemudian menoleh ke arah pintu bioskop. Tapi agak tenang karena terlihat Pak Tono dan Pak Agus warawiri di dalam. Benar-benar sunyi, nggak ada suara sama sekali. Lagi-lagi aku menerawang ruangan merasakan kekosongannya malam. Tapi tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan, ada bayangan berbentuk orang yang muncul dalam gelap. Aku yang awalnya kaget berangsur jadi agak tenang ketika merasa kalau seperti yang datang itu benar-benar orang. Ternyata memang benar, aku melihat seseorang sedang melangkah mendekat. Karena masih cukup jauh, jadinya aku masih hanya bisa melihat dalam bentuk siluet. Tapi aku bisa yakin kalau orang ini adalah sosok laki-laki. Aku melihat dari posturnya. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekat ini adalah seorang security gedung. Leganya, aku jadi bisa segera turun dengan meminta untuk Tiffany ke bawah. Pak, aku menegurnya. Karena nggak familiar, aku melirik ke name tag yang ada di seragamnya. Aku membaca nama Bayu. Pak Bayu, tolong antar saya ke bawah dong. Aku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. Boleh mbak, kebetulan saya juga mau turun, jawab Pak Bayu sambil tetap tersenyum. Oke pak, sebentar ya, saya pamit ke dalam dulu. Lalu aku bergegas berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Tono kalau aku turun duluan. Diantar siapa mbak? Tanya Pak Tono. Security, Pak Bayu namanya. Saya duluan ya pak. Ya aku sambil langsung bergegas pamit. Pak Tono yang kelihatannya masih bingung akhirnya membiarkan aku pergi. Sesampainya kembali di depan pintu, aku masih melihat Pak Bayu berdiri dalam lab menungguku. Sudah pak, yuk kita turun, ucapku. Kemudian kami berjalan menuju eskalator yang sudah dalam keadaan mati. Makasih ya pak, saya nggak berani jalan ke bawah sendirian, takut. Iya mbak. Memang agak serem sih. Satu persatu tangga kami turuni, satu persatu lantai kami susuri. Sesekali ada percakapan antara aku dan Pak Bayu. Percakapan yang selalu aku mulai, beliau hanya menjawab seperlunya. Terus seperti itu, sampai ketika aku mulai merasa ada yang gak beres. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya ada di belakang kami. Refleks aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong, gak ada orang sama sekali. Pak Bayu sepertinya gak menyadari ada suara langkah. Sepertinya hanya aku yang mendengarnya. Sementara dia terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. Kayaknya ada orang di belakang. Akhirnya aku buka suara. Biarin aja mbak, jawab Pak Bayu pendek. Ya sudah, aku ikut saja terus melangkah. Coba mengabaikan suara yang jelas-jelas kedengaran. Sekali lagi, tipikal berjalan di dalam mall. Sisi kanan kiri adalah kaca display toko yang berbaris. Toko yang tentu saja sudah dalam keadaan tutup dan kosong. Kaca-kaca ini kalau ruangan di dalamnya dalam keadaan gelap tentu saja menjelma menjadi cermin. Cermin yang memantulkan semua objek yang ada di depannya. Awalnya aku nggak memperhatikan pantulan yang ada di kaca ini, karena sudah pasti isinya adalah aku dan Pak Bayu yang sedang berjalan menyusuri depan toko. Benar adanya, karena kami yang sedang ada di depan kaca. Ya, jadi pantulannya tubuh kami berdua lah yang muncul. Tapi ada yang aneh. Ada yang menarik perhatian dari pantulan kaca. Hal itu menyebabkan aku jadi memperlambat langkah. Karena itulah Pak Bayu jadi beberapa langkah di depan. Semakin penasaran aku untuk memperhatikan kaca display toko. Beberapa detik kemudian aku semakin melambatkan langkah. Sampai akhirnya aku benar-benar berhenti. Degup jantung seperti berhenti. Ketika dari pantulan kaca aku melihat kalau Pak Bayu berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali nggak menyentuh lantai.
Dia berjalan melayang. Aku semakin kaku berdiam diri ketakutan ketika akhirnya melihat langsung Pak Bayu yang masih berjalan pelan beberapa langkah di depan tanpa melalui pantulan kaca. Aku melihat langsung kalau Pak Bayu berjalan melayang, kakinya sama sekali nggak menyentuh lantai. Aku terduduk lemas melihat itu. Aku mulai menangis kecil ketika sosok Pak Bayu akhirnya berhenti melangkah juga. Lalu perlahan membalikkan tubuhnya jadi menghadap aku. Hanya beberapa meter jarak kami. Pak Bayu tersenyum dalam diam, dalam gelap. Sementara aku terus duduk menangis dalam ketakutan. Ada pintu darurat di sebelah kanan. Sosok Pak Bayu menoleh ke sana lalu berjalan menujunya. Tetap berjalan melayang, Pak Bayu berjalan menuju pintu darurat yang dalam keadaan tertutup itu. Dalam remang gelap, aku melihat sosoknya menembus melewati pintu darurat lalu hilang dalam pandangan. Tubuhku lemas, kakiku belum mampu nopang berat badan. Gak mampu berdiri. Tapi kemudian aku lagi-lagi mendengar suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku gak mampu untuk menoleh, gak kuat kalau harus kembali menghadapi kekerian. Menangis aku sendirian, sementara langkah-langkah kaki terdengar semakin mendekat dan mendekat. Aku ketakutan. Mbak Eva, ngapain di sini? Ayo berdiri, kita keluar. Ternyata Pak Tono dan Agus. Syukurlah aku menangis lega melihat mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Pak Tono dan Agus sudah berani untuk bercerita. Jadi, malam itu gak lama setelah aku pamit dan bilang akan diantar Pak Bayu turun, Pak Tono langsung buru-buru mengajak Agus untuk segera turun juga. Karena ya tadi itu Mbak Eva bilang kalau mau diantar oleh security yang namanya Bayu. Yang saya tahu, pernah dengar kalau dulu memang ada security yang namanya Bayu, tapi sudah lama meninggal. Menurut para security sini, walaupun sudah meninggal, sosok Bayu masih kadang terlihat berpatroli keliling gedung. Makanya saya langsung ikuti Mbak Eva. Tapi kami melihat kalau Mbak Eva jalan sendirian, gak ada yang menemani. Dipanggil diam saja, gak noleh. Sampai akhirnya kami menemukan Mbak Eva menangis di lantai 2. Begitulah cerita Pak Tono.